Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Nurjana dari kelas A Manajemen NPM 2022-10092. Mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Adapun tugas yang dosen berikan kepada saya yaitu jelaskan jenis-jenis investasi disertai kelebihan dan kekurangannya. Adapun jenis-jenis investasi yang saya dapat terbagi menjadi 6. Yang pertama, jenis investasi saham. Saham adalah salah satu jenis instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Saham juga merupakan tanda penyertaan penanaman modal dari sebuah perusahaan. Yang kedua, jenis investasi obligasi. Surat utang tercatat di bursa efek disebut sebagai obligasi. Obligasi biasanya diterbitkan oleh koperasi maupun negara. Yang ketiga, jenis investasi reksadana. Reksadana dapat dinyatakan sebagai wadah yang digunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek lalu dikelola oleh manajer investasi. Keempat, jenis investasi emas. Jika kamu menginginkan investasi fisik dalam bentuk logam dunia yang real, kamu bisa melakukan investasi emas. Investasi emas cukup digandrungi karena memiliki profil risiko yang rendah tapi memiliki nilai yang stabil. Yang kelima, jenis investasi deposito. Deposito hampir seperti tabungan biasa, yaitu menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu. Bedanya, tabungan deposito berjangka akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Yang keenam, jenis investasi properti. Cara paling sederhana melakukan investasi jenis ini yaitu dengan membeli tanah kemudian membangun dan menyewakan properti di atasnya tersebut. Properti tersebut dapat kamu sewakan untuk mendapatkan pasif atau income. Adapun kelebihan investasi saham yaitu memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan, tidak memerlukan rekrutmen karyawan, tidak perlu membayar pajak selama memilikinya. Kekurangannya yaitu potensi return yang tinggi pada saham kadang juga diiringi potensi rugi yang besar akibat salah pilih saham. Yang kedua, kelebihan investasi obligasi. Yang pertama, mendapatkan kupon atau bunga secara berskala, memperoleh kapital gain, dapat menguntungkan lebih besar daripada deposito. Kekurangannya berpotensi mengalami kerugian tingkat bunga bergantung dari nilai pasar keuangan. Ketiga, kelebihan reksadana. Dana investasi dikelola oleh manajer investasi profesional. Investasi reksadana dapat dibeli dengan modal sedikit. Kekurangannya yaitu risiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Risiko likuiditas yaitu terlambat dibayarnya perintah penjualan. Keempat, kelebihan emas. Kelebihan emas, harga emas cenderung naik. Nilai emas paling tahan terhadap resesi, emas mudah diuangkan. Kelemahannya, nilai spread yang tinggi, risiko kehilangan, kenaikan harga yang lambat. Yang kelima, kelebihan deposito. Menabung dengan cepat, risiko lebih kecil, bunga lebih besar dari tabungan. Kekurangannya tidak fleksibel, malah mengambil
yang disimpan keuntungannya lebih kecil dibanding investasi lain. Keenam, kelebihan investasi properti. Investasi properti terlihat secara fisik mendapatkan penghasilan lebih resiko yang rendah, pasar yang stabil. Kekurangannya itu sulit untuk jual cepat, membutuhkan modal besar, biaya perawatan yang mahal.